Sahabat tani, ini adalah garam kasar dan ini adalah kentang. Kedua bahan ini sangat-sangat murah dan mudah sekali buat kita dapetin, ya enggak? Dan meskipun harganya sangat-sangat murah, kedua bahan ini ternyata adalah bahan utama dalam pembuatan suatu larutan yang namanya adalah JMS. Dan pada video ini kita akan bikin bersama JMS yang bersihkan jutaan mikroorganisme yang dapat suburkan tanah pertanian kita. Gimana? Mau? Jadi pasti bermanfaat ya, tonton sampai habis. Mari kita intro terlebih dahulu. BIM! Sebelum mulai, boleh klik dulu ya tombol jempolnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Sahabat tani, tanah adalah tempat atau media dari tanaman kita itu tumbuh. Ketika tanahnya memiliki kesuburan yang baik, maka tentu pertumbuhan tanaman kita tuh bakal melesat luar biasa. Maka untuk mendapatkan tanah yang memiliki kesuburan ini, kita bisa melakukan sedikit modifikasi menggunakan suatu larutan namanya adalah Jadam Microbial Solution atau disingkatnya adalah JMS ya sahabat tani. Dan seperti yang sudah saya bilang di awal bahwa bahan yang diperlukan dalam pembuatan JMS itu pertama ya sahabat tani adalah garam kasar. Di dalam garam kasar ini, selain mengandung natrium klorida, juga terdapat banyak loh kandungan mineral di dalamnya. Dan penjelasan soal manfaat luar biasa dari garam kasar ini, maka sudah saya tayangkan videonya ya sahabat tani, silahkan tonton pada video yang ini. Bahan kedua yaitu kentang dan fungsinya adalah sebagai sumber makanan bagi mikroorganisme yang mau kita kembang biakan. Dan bahan yang ketiga yaitu leaf mold atau serasah dedaunan yang sudah mengalami pelapukan secara alami. Sudah pernah loh saya jelaskan pada video yang ini bahwa kompos adalah sisa-sisa dari bahan organik yang sudah mengalami proses pelapukan. Dan proses ini tuh bisa loh dilakukan oleh kita sendiri melalui pembuatan pupuk organik padat. Dan juga bisa loh terjadi secara alami melalui pelapukan dedaunan yang jatuh pada pepohonan. Dan setiap hari ketika dedaunan itu tuh jatuh, maka mikroorganisme yang berada pada areal tersebut kemudian bekerja melakukan perombakan atau dekomposisi, sehingga lama-kelamaan dedaunan itu ya sahabat tani bakal menjadi yang namanya kompos alami. Maka mari kita buat bersama ya sahabat tani. Ayo. Nah, ini ada air sebanyak 10 liter. Dan buat Anda yang bertanya kenapa sih kok 10 liter gitu loh. Nah, supaya mempermudah kita dalam memahami dari alur video ini gitu ya sahabat tani. Kemudian untuk kentang. Nah, untuk kentang ya sahabat tani, per 10 liter air maka kita butuh sebanyak 1 biji kecil aja. Dan kentang ini tuh pertama-tama kita potong-potong terlebih dahulu menjadi bentuk yang lebih kecil. Kemudian kita taruh pada panci yang kecil juga. Dan kemudian ambil sedikit air dari air yang udah kita siapkan 10 liter tadi ya sahabat tani. Dan tuang ke dalam panci. Kemudian kita taruh di atas kompor. Dan kita masak sampai tekstur kentangnya tuh melunak gitu ya sahabat tani. Nah, ini udah mendidih ya sahabat tani. Kemudian setelah mendidih ini baru kita kecilkan api dan kita tunggu sampai teksturnya tuh menjadi tidak lagi keras atau sudah melunak. Dan sambil kita tunggu agak melunak ya sahabat tani, maka mari kita siapin langkah-langkah yang selanjutnya, oke? Nah, ini adalah sisa dari airnya. Nah, ini tuh kemudian kita masukin garam ya sahabat tani sebanyak berapa? 1 sendok makan dan aduk sampai benar-benar larut, oke? Nah, udah 20 menitan gitu ya sahabat tani, dan kita kira udah cukup loh buat melakukan perebusannya. Sekarang mari kita matikan kompornya
dan saring kentang rebusnya ya sahabat tani. Dan untuk airnya ini, nah ini airnya jangan dibuang kayak gitu loh. Dan kebetulan ada air juga kayak gitu loh, bekas rebusan dari jagung. Kebetulan kita ngerebus jagung gitu ya sahabat tani. Nah, campur aja dengan air rebusan kentang tadi gitu ya sahabat tani, dan pastikan benar-benar tiris, oke? Kemudian, nah ini ada kaos tangan ya sahabat tani. Jadi kentangnya kemudian kita masukin ke dalam kaos tangan. Dan ini tuh nggak mesti kaos tangan gitu ya sahabat tani, kaos kaki juga boleh. Yang penting tujuannya itu sebagai wadah buat membantu dalam proses pemerasan bahan. Dan terakhir, kita tambahkan beberapa butir batu sebagai pemberat dan juga membantu dalam proses pemerasan bahannya. Kalau sudah, baru ikat menggunakan tali. Kemudian kita siapin juga kaos tangan satu lagi. Kemudian kita masukin batu beberapa butir gitu ya sahabat tani, dan juga segenggam serasah dedaunan yang sudah lapuk. Ingat, cukup segenggam, oke? Lalu kemudian juga kita ikat menggunakan tali gitu ya sahabat tani. Langkah selanjutnya, kita remas-remas kaos yang berisikan kentang rebus dan remas-remas sampai mengeluarkan sari-sarinya. Pokoknya remas-remas aja ya sahabat tani, terus aja sampai keluar sari-sarinya. Kalau sudah, baru bagian ujung talinya kita ikat pada pegangan ember. Selanjutnya, sama kayak tadi gitu ya sahabat tani, remas juga kaos yang berisikan serasah dedaunan yang sudah lapuk. Remas-remas sampai sarinya juga keluar. Dan setelahnya ikat pada pegangan embernya juga. Nah, sebelum ditutup, ingat ya sahabat tani bahwa kita juga masih punya air bekas rebusan kentang tadi dan juga bekas rebusan jagung. Nah, campurin aja ya sahabat tani pada larutannya, dan pastikan air rebusannya ini sudah dingin. Makanya memasukkan air rebusan ini di langkah terakhir gitu ya sahabat tani, supaya memastikan bahwa ini tuh sudah dingin. Lalu tutup menggunakan penutup embernya, dan kita taruh pada tempat yang terbuka. Nah, buat Anda yang di lahan kayak gitu loh, maka taruh aja terjemur gitu ya sahabat tani di lahan pertanian Anda, itu nggak jadi masalah, oke? Dan kita fermentasikan selama kurang lebih 24 jam. Nah, sudah 14 jam ya sahabat tani semenjak kita melakukan pembuatan tadi. Dan mari kita lihat terlebih dahulu gimana sih kondisi di dalamnya. Wah, ternyata ada buihnya ya sahabat tani. Dan ini tuh cukup banyak loh. Dan kalau Anda tahu, nah ini tuh aromanya segar banget ya sahabat tani. Serius loh. Dan kita akan tunggu 10 jam kemudian. Oke, sekarang sudah 24 jam dan mari kita buka kembali. Dan ternyata warna buihnya menjadi semakin coklat pekat gitu ya sahabat tani. Dan kalau 24 jam begini, maka sudah siap buat diaplikasikan pada lahan pertanian kita. Dan usahakan aplikasikan JMS itu nggak lebih dari usia 72 jam setelah kita melakukan pembuatan, oke? Dan kalau aplikasinya pada lahan sebelum ada tanamannya, maka bisa sekali sampai 4 kali dulu ya sahabat tani sebelum proses pemindahan tanam, dengan dosis yang diencerkan 3-10 kalinya. Dan buat Anda yang mau nyampur aplikasinya barengan sama asam humat, itu juga nggak jadi masalah gitu ya sahabat tani kalau Anda punya. Kalau Anda nggak punya, ya JMS sendiri juga nggak jadi masalah gitu ya sahabat tani. Ingat, 1-4 kali sebelum kita pindah tanam, oke? Dan kalau teman-teman di sini gitu ya sahabat tani itu bikinnya udah pakai drum gede kayak gini gitu ya sahabat tani. Gimana? Mantap? Nah, supaya lebih mudah nyatetnya, maka bahan-bahannya saya ulangin kembali gitu ya sahabat tani. Per 10 liter kita butuh kentang sebanyak 1 biji. Kemudian segenggam serasah daun yang sudah mengalami pelapukan, dan juga 1 sendok makan garam kasar. Gimana? Mudah ngingetnya? Buat Anda yang mau bikin 100 gitu ya sahabat tani, maka tinggal kalikan aja berapa? 10 ya sahabat tani. Dan kalau Anda mau bikinnya 200 kali berapa? Kali 20 gitu ya sahabat tani. Oke, mantap. Sekarang kita masuk pada Q&A tentang JMS. Apakah pengaplikasiannya hanya pada tanah sebelum ada tanamannya?
Maka saya jawab sebaiknya iya gitu ya sahabat tani. Karena gini, kan di dalam JMS itu kan mengandung mikroorganisme ya enggak? Dan mikroorganisme tersebut bekerja mengurai bahan-bahan organik yang pada akhirnya memperbaiki tanah pertanian kita. Maka dengan pengaplikasiannya atau sebelum ada tanamannya, maka tentu akan lebih maksimal gitu ya sahabat tani efek dari JMS itu sendiri, oke? Lalu kalau sudah ada tanamannya, berarti nggak bisa? Ya bukan gitu juga ya sahabat tani. Kalau sudah ada tanamannya ya bisa-bisa aja sih sebenarnya. Tetapi lakukan pengenceran antara mungkin ya 10 sampai 100 kalinya karena isinya adalah NaCl gitu ya sahabat tani, oke? Dan kalau Anda punya TDS meter, maka lakukan pengenceran antara 200 sampai 500 ppm dari hasil larutannya gitu ya sahabat tani, oke? Kemudian, airnya mesti pakai air apa? Ya air apa aja nggak jadi masalah kayak gitu ya sahabat tani. Anda mau pakai air yang ada di lahan Anda, misalnya air sumur itu boleh, air sungai juga boleh, air hujan juga boleh, bahkan air PDAM juga boleh kayak gitu ya sahabat tani. Tetapi saran saya kalau mau pakai air PDAM, maka endapkan dulu selama 24 jam, baru ambil air bagian atasnya sebagai air pengencer JMS-nya. Kemudian, idealnya berapa kali sih aplikasi JMS ini dalam satu kali musim tanam? Buat Anda yang tanam tanamannya itu usia panennya adalah 60 hari semenjak kita tuh pindah tanam atau semenjak tanam, maka aplikasinya intens pada saat pengolahan lahan yang sebelum tanam gitu ya sahabat tani. Dan sekali lagi pada fase pergantian gitu ya sahabat tani. Misalnya fase vegetatif mau ke generatif, itu sekali lagi diaplikasikan JMS. Sisanya fokus aja sama JLF dan juga JLF MKP kayak gitu ya sahabat tani, atau mikrobial kalium fosfat. Dan kebetulan MKP ini kita kembangkan dengan bahan-bahan di sekitar kita yang ternyata kaya akan unsur hara, kalium dan juga fosfat, dan ppm-nya juga besar ya sahabat tani, yaitu sebanyak 14.000 ppm. Gimana? Mantap? Dan buat Anda yang tanam untuk tanaman keras, maka bisa aja menyesuaikan dengan kondisi tanaman Anda. Bisa aplikasinya per bulan atau per 3 bulan, itu juga udah nggak jadi masalah kayak gitu ya sahabat tani. Dan mari simak bersama dokumentasi tanaman kita yang sudah diberikan JMS. Ayo! Gimana? Mantap? Kok saya belum dengar jawabannya nih? Gimana? Mantap apa mantap banget? Mantap ya sahabat tani, keren. Maka silahkan klik ya sahabat tani tombol jempolnya jika Anda menyukai video ini dan bagikan kepada teman-teman Anda. Mudah-mudahan manfaatnya lebih besar lagi. Dan di mana ya? Dan di sini ya sahabat tani ada video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin menambah pengetahuan Anda tentang pertanian. Saya Rizal Ansar, saya akhiri. Wassalamualaikum